Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 119, Aku akan menghabisi kepalamu. Seluruh Akademi Agung hening mencekam, tidak ada suara yang terdengar. Kaisar Yanfeng jelas berbicara dari lubuk hatinya, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintimidasi para pejabat dan menyatukan hati raja dan rakyatnya, menjadikan mereka satu kesatuan. Setelah beberapa saat, Kaisar Yanfeng tersenyum dan duduk kembali. Aku kehilangan ketenangan. Akademi Kekaisaran. Bawalah buku catatan itu. Taois Ling Yun buru-buru melangkah maju sambil memegang buku catatan. Kaisar Yanfeng mengambil kuas merah dan menulis beberapa kata setelah nama Qinmu. Mengatakan, mulai sekarang, dia adalah murid Putra Langit. Setelah mengatakan itu, dia menutup buku catatan dan mengembalikannya kepada Taois Ling Yun. Kaisar Yanfeng memandang guru leluhur muda itu dan berkata, Tuan Agung, memilih cendekiawan awalnya adalah tanggung jawabmu. Aku telah melampaui batasku untuk memilihkan untukmu. Bagaimana menurutmu? Sang guru leluhur muda tersenyum dan berkata, Yang mulia bijaksana dan memiliki visi strategis yang hebat. Ini adalah keberuntungan dari reruntuhan agung. Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Sanjungan. Menyanjungku lagi. Baiklah. Biarkan para cendekiawan melanjutkan kompetisi mereka. Perguruan tinggi kekaisaran dari Akademi Agung menerima perintah tersebut dan membiarkan banyak cendekiawan melanjutkan kompetisi mereka. Masih ada beberapa siswa sekolah dasar, para sarjana yang belum menyelesaikan ujian mereka, mengikuti ujian terpadu bersama-sama di depan aula Akademi Kekaisaran, dengan Taois Ling Yun masih menjabat sebagai kepala penguji. Sekalipun Taois Ling Yun ingin bersikap lunak terhadap anak-anak dari keluarga berpengaruh dan bangsawan, dia tidak berdaya. Lagi pula, semua orang yang hadir adalah ahli kuat yang bermata tajam. Jika dia mencoba trik apapun, dia akan ketahuan. Ujian besar itu baru berakhir pada sore hari. Sebagian merasa senang, sementara sebagian lainnya khawatir, terutama bagi para calon mahasiswa, di mana persaingannya jauh lebih kejam dan ketat. Bisa masuk ke Akademi Agung bisa dikatakan peluangnya 1:100. Di antara sekolah dasar dari 5 tempat yang tersedia untuk para sarjana, hanya tersisa 5. Mereka yang berasal dari keluarga terhormat, bagaimanapun juga, lebih berpengetahuan daripada murid dari latar belakang sederhana. Di antara kelima sarjana ini, hanya Si Yun Xiang yang berhasil lulus ujian besar dan menjadi sarjana Akademi Kekaisaran di Akademi Agung. 4 lainnya berasal dari keluarga terkemuka dan berpengaruh. Bukan berarti para cendekiawan dari latar belakang sederhana tidak bekerja keras, tetapi mereka dibatasi oleh sumber daya. Sekolah dasar dan universitas mengajarkan seni bela diri, mantra, dan keterampilan pedang yang sama. Bahkan jika berlatih hingga sempurna, seseorang tidak dapat menembus batasan-batasan ini. Sementara itu, keluarga-keluarga terkemuka, selain menguasai apa yang diajarkan di sekolah dasar dan universitas, juga memiliki teknik-teknik pamungkas warisan keluarga, leluhur, dan sekte mereka sendiri, dengan para ahli di rumah untuk membimbing mereka. Oleh karena itu, proporsi cendekiawan dari latar belakang sederhana tidak tinggi. Qinmu mengamati hal ini dan berpikir dalam hati, jika ini terus berlanjut, aku khawatir jajaran atas kerajaan perdamaian abadi pada akhirnya akan dikendalikan oleh kekuatan keluarga dan sekte terkemuka. Murid-murid dari latar belakang sederhana tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik dan tidak akan pernah memegang posisi tinggi di istana kekaisaran. Jika itu terjadi, negara ini pasti tidak akan bertahan lama. Kaisar Yanfeng memiliki keinginan untuk melakukan reformasi. Aku ingin tahu apakah dia dapat mengubah situasi ini. Dalam situasi seperti itu, para penguasa akan tetap berkuasa selamanya, dan kelas-kelas sosial akan semakin mengeras. Di antara para penguasa, kekuatan-kekuatan tertentu pasti akan tumbuh semakin besar, memiliki semakin banyak sumber daya, dan akhirnya menjadi kanker bagi kekaisaran. Pada saat para cendekiawan dari latar belakang sederhana memberontak,
Kanker akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah, dan keruntuhan kekaisaran akan terjadi dalam semalam. Setelah ujian besar berakhir, perguruan tinggi kekaisaran mengatur akomodasi. Siapapun yang menjadi sarjana Akademi Kekaisaran memiliki tempat tinggal terpisah di Akademi Agung. Tempat ini disebut kediaman sarjana, tempat para sarjana tinggal. Setiap sarjana memiliki halaman dengan 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Sarjana Akademi Kekaisaran biasanya tinggal di kediaman masing-masing, di mana semua kebutuhan disediakan. Bahkan ada pelayan untuk membantu pekerjaan rumah tangga, memasak, dan mencuci pakaian, sehingga para sarjana tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu adalah keluarga terhormat, mereka juga bisa membawa pembantu rumah tangga atau pelayan mereka sendiri. Kinmu tidak punya apa-apa. Jadi wajar saja dia tidak memiliki hal-hal sepele tersebut. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa Hulinger ke sini juga. Setelah semuanya beres di sini dan aku bertemu dengan guru leluhur, aku akan menjemputnya. Kinmu melihat sekeliling. Puncak giok tempat Akademi Agung berada jauh lebih besar dari yang pernah dilihatnya. Ada gunung di dalam gunung dan gua di dalam gua. Selain aula yang murni, aula Qingyang, dan aula Akademi Kekaisaran, ada juga sekitar selusin istana lainnya, serta menara catatan surgawi. Menara catatan surgawi adalah tempat penyimpanan buku, tempat pengawas sekretaris berada. Istilah sekretaris, seperti namanya, berarti mengurus buku-buku rahasia. Koleksi di menara catatan surgawi terdiri dari kitab suci dari berbagai sekte di seluruh dunia yang dikumpulkan oleh kekaisaran, disimpan di menara, dan dikelola oleh pengawas sekretaris. Kinmu berhenti untuk mengamati dan melihat orang-orang datang dan pergi di menara catatan surgawi, yang ramai dengan aktivitas. Sebagian besar adalah cendekiawan Akademi Kekaisaran, tetapi ada juga anggota keluarga kerajaan. Tuan Muda Sekte, setelah menempuh perjalanan sejauh ini untuk sampai ke sini, bagaimana perasaanmu? Sebuah suara tua terdengar dari belakangnya. Kinmu berbalik, membungkuk memberi salam, dan berkata, Guru leluhur. Pendatang baru itu memang benar adalah guru leluhur muda. Meskipun penampilannya seperti seorang pemuda, suaranya terdengar sangat tua. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu formalitas seperti itu. Kinmu menenangkan diri dan berkata, saat aku datang ke sini dan melihat situasi di Kerajaan Perdamaian Abadi, aku sangat terkejut. Hatiku sangat gelisah. Sang guru leluhur muda menjadi tertarik dan berjalan maju. Oh, ceritakan padaku. Kinmu mengikuti langkahnya, berbicara sambil berjalan. Aku mengamati selama perjalanan, dan aku melihat bahwa di seluruh Kerajaan Kedamaian Abadi, ada tanda-tanda kemakmuran yang besar. Metode Taoisme dan kemampuan ilahi digunakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat biasa, berubah setiap hari. Mendatangkan hujan saat kekeringan dan menghilangkan awan saat banjir hampir seperti mukjizat. Ada kapal terbang di langit dan perahu yang berlayar di darat. Alkimia juga telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ciptaannya sungguh menakjubkan. Meskipun ada beberapa kekacauan di Kerajaan Kedamaian Abadi, itu tidak akan berlangsung lama. Setelah itu, kerajaan ini akan menjadi sangat kuat dan makmur. Sang guru leluhur muda membawanya ke sebuah danau di gunung, berdiri di tepi air, di mana Yuliu memberikan naungan. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, menurutmu mana yang memiliki masa depan lebih baik, sekte atau negara? Dari apa yang kau katakan, kau yakin bahwa sekte tidak dapat bersaing dengan negara? Kinmu mengangguk dan berkata, sekolah dasar, universitas, dan Akademi Agung telah membuktikan bahwa Kerajaan Perdamaian Abadi adalah sekolah terbesar di dunia. Sekolah-sekolah lain hanyalah sekolah dasar dan universitas dari sekolah ini, yang menyediakan cendekiawan untuk Kerajaan Perdamaian Abadi. Bagaimana sekte-sekte ini dapat bersaing dengan Kerajaan Perdamaian Abadi? Guru leluhur muda itu duduk. Ada 2 pancing di tepi pantai. Dia memberikan satu kepada Kinmu dan menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Melemparkan umpan ke air, dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang dunia sedang kacau, dan banyak aliran mengambil kesempatan untuk memberontak. Api menyebar di padang rumput. Selain itu,
Guru Kekaisaran Yankang terluka parah. Saya melihat kerajaan perdamaian abadi berada dalam bahaya yang mengancam, berpotensi menghadapi kehancuran kapan saja. Qinmu juga melemparkan pancing dan umpannya ke dalam air, tertawa tanpa sadar. Guru leluhur, Anda mempermainkan saya, bukan? Guru Kekaisaran Yankang hanya membiarkan musuh pergi untuk menangkap mereka nanti. Ingin mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan semua kekuatan lawan di dunia. Ini tidak bisa disembunyikan dari saya. Dan tentu saja, ini juga tidak bisa disembunyikan dari Anda. Guru leluhur muda itu memandang permukaan danau dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, bukan hanya membiarkan musuh pergi untuk menangkap mereka nanti. Kau juga melewatkan tipu daya melukai diri sendiri. Guru Kekaisaran Yankang memang terluka parah. Lukanya sangat serius. Jika tidak, dia tidak akan bisa menipu berbagai aliran dan sekte di dunia. Qinmu terkejut dan langsung berseru. Guru Kekaisaran Yankang melakukan ini pada dirinya sendiri. Sang guru leluhur muda menggelengkan kepalanya. Orang lain yang melakukannya, konon. 3 monster tua dari generasiku bertindak bersama untuk melukainya dengan parah. Aku melihatnya setelah dia kembali ke ibu kota. Lukanya memang sangat serius. Qinmu terkejut. Ia selalu mengira guru besar Kekaisaran Yankang menggunakan taktik membiarkan musuh pergi untuk kemudian menangkap mereka lagi, guna memancing pasukan lawan untuk bertindak. Ia tidak menyangka guru besar Kekaisaran Yankang benar-benar terluka. Dia menggunakan rencana mereka sendiri untuk melawan mereka, ingin memancing orang-orang ini keluar. Guru leluhur muda itu berkata dengan tenang. Jika aliran-aliran ini mengira mereka dapat melenyapkan guru Kekaisaran Yankang dan menghancurkan kerajaan perdamaian abadi begitu saja, saya khawatir mereka akan mengalami kekalahan. Guru kultus muda, apa pendapatmu tentang guru Kekaisaran Yankang? Qinmu berkata dengan sungguh-sungguh, seorang pahlawan di antara manusia, berpikiran luas, dan seorang talenta di zamannya. Guru leluhur muda itu tersenyum. Ketika dia datang untuk bertanya kepadaku tentang Dao bertahun-tahun yang lalu, aku juga berpikir begitu. Awalnya aku ingin menjadikannya murid, tetapi bakat dan pengetahuannya begitu luas sehingga sudah menunjukkan tanda-tanda melampauiku. Jadi aku meninggalkan ide itu untuk menghindari menghambat masa depannya. Baiklah kalau begitu. Karena kerajaan perdamaian abadi berdiri di atas semua sekte dan aliran di dunia dan tidak dapat dilawan dengan kekuatan. Dan guru Kekaisaran Yankang adalah talenta langka. Bagaimana seharusnya kultus suci kita memposisikan diri? Ada sedikit nada pengujian dalam kata-katanya. Sejak kalimat pertama yang diucapkannya saat bertemu Qinmu kali ini, dia sudah mulai menguji Qinmu. Partisipasi Qinmu dalam ujian besar Akademi Agung dan menjadi sarjana Akademi Kekaisaran hanyalah tingkat ujian pertama, yang menguji kekuatannya. Dan sekarang, ujian itu menguji kebijaksanaannya. Apakah dia memiliki kebijaksanaan untuk memimpin sekte iblis surgawi? Kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin sekte. Qinmu merenung sejenak dan berkata, sekte suci kita memiliki 2 jalan. Satu jalan adalah mengubah sekte menjadi sebuah negara, membiarkan sekte suci membangun sebuah negara. Agar sekte suci kita dapat membangun sebuah negara, ia harus menjauh dari kerajaan perdamaian abadi. Kekayaan nasional kerajaan perdamaian abadi semakin makmur. Setelah guru kekaisaran menyelesaikan kekacauan, dia pasti akan mengerahkan pasukan ke luar negeri. Di dalam negeri, kita tidak dapat bersaing dengan kerajaan perdamaian abadi. Jika kita terlalu dekat, kita juga tidak dapat bersaing. Tetapi jika kita menjauh dari perdamaian abadi, fondasi sekte suci kita tidak akan ada lagi. Dan saya khawatir akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melihat kemajuan apapun. Sang guru leluhur muda mengangguk dan berkata, jalan pertama sangat sulit. Sekte suci kita berakar di antara rakyat jelata di pasar. Meninggalkan kedamaian abadi berarti menghancurkan fondasi kita. Jalan ini tidak layak. Bagaimana dengan jalan kedua? Jalan kedua adalah dengan mengikatkan diri. Qinmu berkata, sekte suci itu melekat pada kerajaan perdamaian abadi. Ekspresi guru leluhur muda itu sedikit berubah. Dan dia mencibir. Sebagai pemimpin sekte, apakah kau ingin melihat sekte suci kami hancur? Kau sungguh kurang ajar. Aku akan memenggal kepalamu.
Catatan 1. Sekretaris bukanlah kata pinjaman tetapi gelar resmi kuno. Pengawas sekretaris bertanggung jawab untuk mengurus koleksi buku kerajaan yang didirikan selama dinasti Han Timur. Sementara peran yang mirip dengan pengawas sekretaris berasal bahkan lebih awal, selama dinasti Zhou. Wei Zheng menjabat sebagai pengawas sekretaris selama dinasti Tang. Sistem resmi yang digunakan dalam kronik Dewa Gembala adalah sistem 9 tingkat 18 derajat dari dinasti Tang. Bab 120. Ujian Agung Guru Leluhur. Qin Mu bertanya-tanya. Guru leluhur, apakah Anda tidak memiliki pemikiran seperti ini? Sang guru muda terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku setuju. Tetap tenang dan lanjutkan bicaramu. Qin Mu melanjutkan. Saya mengamati tindakan guru kekaisaran Yankang. Beberapa di antaranya selaras dengan prinsip-prinsip aliran suci surgawi saya. Keduanya mengikuti jalan suci demi kesejahteraan rakyat jelata. Jika aliran suci surgawi saya selaras dengan kerajaan perdamaian abadi, ia tidak akan mengalami kemunduran seperti aliran lain. Sebaliknya, ia dapat berkembang dan menjadi kuat. Ini adalah salah satu poinnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sekolah dasar, universitas, dan akademi kekaisaran dari guru kekaisaran Yankang memiliki kekurangan, dan kekurangan yang signifikan. Kekurangan ini tidak akan terlihat dalam jangka pendek, tetapi dalam 2 atau 300 tahun, kebenaran akan terungkap. Sang guru leluhur muda menunjukkan rasa ingin tahu dan bertanya, di manakah letak kekurangannya? Qin Mu berkata, bolehkah saya bertanya kepada guru leluhur, berapa persen cendekiawan di Akademi Kekaisaran yang berasal dari keluarga miskin? Sang guru leluhur muda tersenyum, jelas mengetahui apa yang akan dia katakan, dan menjawab, 10%. Qin Mu kemudian bertanya, dalam beberapa tahun terakhir, berapa persentase pejabat muda di Kerajaan Perdamaian Abadi yang berasal dari Akademi Kekaisaran? Sang guru leluhur muda berkata, 70 hingga 80% berasal dari Akademi Kekaisaran. Pejabat senior lainnya berasal dari berbagai sekolah, dan beberapa telah naik pangkat selangkah demi selangkah. Berdasarkan perkiraan saya, 200 tahun dari sekarang, semua pejabat di dunia akan berasal dari Akademi Kekaisaran. Dan di antara mereka, kurang dari 1 dari 100 orang akan berasal dari latar belakang sederhana. Qin Mu melihat pelampung itu tenggelam tetapi tidak terburu-buru menarik tongkatnya. Dia menunggu sejenak dan berkata, 200 tahun dari sekarang, anak-anak dari keluarga sederhana akan tetap miskin sepanjang hidup mereka. Sementara anak-anak dari keluarga kaya akan tetap kaya sepanjang hidup mereka. Kebencian publik akan menumpuk dan pasti akan meletus. Keluarga bangsawan kaya akan memanfaatkan kesempatan untuk memberontak dan menggulingkan istana. Saat itulah sekte suci surgawi saya akan menyatukan dunia. Gelombang pasang ini tidak dapat ditahan atau dihentikan oleh siapapun. Ia menarik joran pancingnya, dan seekor ikan besar tersangkut. Namun, ikan besar ini sangat kuat. Dengan suara patah, tali pancing putus, dan ikan besar itu terjun ke dalam air dan menghilang. Sang guru leluhur muda mencibir. Kau ingin memberontak dan menempatkan sekte suci surgawiku dalam posisi yang tidak adil. Aku akan memenggal kepalamu. Qin Mu terdiam sejenak, lalu berkata, Guru leluhur, hentikan main-main ini. Sang guru leluhur muda terdiam. Ia juga mendapatkan ikan di kailnya. Tetapi ikan itu kecil, yang berhasil ia tarik dengan sekali lemparan. Ia berkata, bagus, mari kita bicara bisnis. 200 tahun dari sekarang, kalian akan menjadikan sekte suci surgawi sebagai kerajaan perdamaian abadi yang lain. Lalu bagaimana? Perang besar akan membersihkan dan menghancurkan keluarga bangsawan asli. Dan kemudian 200 tahun kemudian, keluarga bangsawan baru akan terbentuk, dan orang lain akan datang untuk menggulingkan kekuasaan sekte suci surgawi. Bagaimana kalian akan menyelesaikan ini? Qin Mu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum mempertimbangkan apa yang akan terjadi 200 tahun dari sekarang. Mohon berikan pencerahan kepadaku, guru leluhur. Sang guru leluhur muda mematahkan ranting pohon willow, mengaitkan ikan ke ranting itu, lalu berdiri dan berkata, aku juga tidak bisa melihat apa yang akan terjadi 200 tahun dari sekarang.
Guru Sekte Muda. Kau bisa melihat 200 tahun ke depan di usia yang begitu muda. Kau sudah menjadi guru sekte yang berkualifikasi. Dan kau telah lulus. Pikiranku berbeda dari pikiranmu. Aku memikirkan prinsip-prinsip sekte suci surgawiku. Hati Qinmu sedikit bergetar saat menatap pria tua yang masih muda ini. Sang guru leluhur muda berkata dengan santai. Jalan seorang suci tidak berbeda dengan kehidupan sehari-hari orang biasa. Apapun yang berbeda adalah bitah. Bertindak sesuai dengan kodrat seseorang. Murni mengikuti kodrat, disebut jalan. Ketika guru kekaisaran Yankang bangkit, aku merasakan ambisinya yang besar. Dia datang untuk bertanya kepadaku tentang jalan. Dan aku memberitahunya kalimat ini dari kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Apa yang dia lakukan sekarang persis seperti kalimat ini. Semangat Qinmu terguncang. Dan dia membungkuk kagum. Berkata, guru leluhur sangat bijaksana. Sudah menjadi seorang saint. Anda ingin secara halus memengaruhi dan membuat kerajaan perdamaian abadi menjadi sekte saint surgawi. Jika kerajaan perdamaian abadi mencapai Dao Saint, maka kerajaan perdamaian abadi akan menjadi sekte saint surgawi. Sang guru leluhur muda menggelengkan kepalanya dan berkata, baik kerajaan perdamaian abadi maupun guru kekaisaran tidak dapat mencapai Dao Sang Suci. Begitu pula aku. Seperti yang kau katakan, kekuasaan dan sumber daya akan dikendalikan oleh keluarga bangsawan 200 tahun dari sekarang. Orang miskin akan semakin miskin, dan orang kaya akan semakin kaya. Ini bukanlah Dao Sang Suci dari sekte suci surgawiku. Aku ingin memengaruhi guru kekaisaran Yankang dan kerajaan perdamaian abadi. Tetapi tampaknya aku telah gagal. Aku sudah tua. Beban ini sekarang beralih kepadamu. Yang bisa kulakukan untuk membantumu hanyalah menjagamu selama beberapa tahun. Ia membawa ikan dan pancing. Dengan Qinmu mengikuti di belakangnya. Orang tua itu menemukan sebuah cekungan di gunung. Dan di tanah suci tertinggi di hati semua orang di kerajaan kedamaian abadi. Ia mendirikan sebuah panci. Menambahkan air. Menyalakan api. Membersihkan sisik dan isi perut ikan. Lalu melemparkannya ke dalam panci. Sang guru leluhur muda memandang air di dalam panci, lalu mengambil beberapa bumbu dari lengan bajunya dan menaburkannya ke dalam panci, sambil berkata, dalam beberapa bulan lagi, saya akan mengundurkan diri dari posisi Grand Libationer. Saya sudah tua, dan selama beberapa tahun terakhir ini, saya ingin bepergian. Ada banyak tempat di dunia ini yang belum pernah saya kunjungi, dan sekte suci surgawi akan saya serahkan kepada Anda. Setelah mengundurkan diri, saya akan memimpin upacara penobatan. Saya ingin secara pribadi menyaksikan Anda menjadi pemimpin sekte suci surgawi. Qinmu sedikit gelisah, lalu berkata, saat ini aku baru berada di alam 5 cahaya. Apakah terlalu dini bagiku untuk mengambil alih sekte suci surgawi sekarang? Apakah akan sulit untuk meyakinkan semua orang? Sang guru muda memberi isyarat agar ia duduk. Qinmu duduk bersila di depan panci seperti dirinya, menghirup aroma sup ikan. Sang guru leluhur muda berkata, sekte suci surgawi sebenarnya cukup terdesentralisasi. Para kepala aula dari 360 aula tersebar di berbagai wilayah, dan para anggota sekte tersebar di seluruh kedamaian abadi. Bahkan para tetua dan raja surgawi jarang berkumpul bersama. Kau bisa saja menjadi kepala sekte yang tidak ikut campur. Jika keadaan benar-benar memburuk, bukankah aku masih hidup? Selama aku masih hidup, tidak ada yang berani menyentuhmu. Bahkan guru kekaisaran Yankang sekalipun. Hati Qinmu bergejolak, dan dia dengan ragu bertanya, guru kekaisaran Yankang mungkin ingin mengendalikan sekte suci surgawi saya, bukan? Tentu saja dia tahu, tapi kamu bisa menenangkan pikirannya. Sang guru leluhur muda mencicipi sup ikan. Memutuskan bahwa sup itu belum siap, dan terus menambah bahan bakar ke api. Berkata, kau harus tahu bahwa karena kau masih muda dan kultivasimu rendah, dia tidak akan menganggapmu serius. Dia akan merasa bahwa dia dapat mengendalikanmu. Jika dia dapat mencapai Dao Sang Suci, maka membiarkannya mengendalikanmu dan sekte suci surgawi tidak masalah. Jika dia tidak bisa, maka kau akan menggantikannya. Dia berbicara seolah-olah itu adalah masalah sepele, padahal ini adalah peristiwa besar perubahan dinasti.
Kinmu mencicipi sup ikan itu dan mendapati rasa ikannya enak dan menyegarkan, sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, "Guru leluhur, apakah kitab suci iblis surgawi agung yang memelihara iblis tidak memiliki teknik kultivasi? Saya telah mempelajari dan memahaminya beberapa hari ini. Tetapi saya belum menemukan teknik kultivasi di dalam kitab suci iblis surgawi agung yang dapat menyatukan semua metode mantra." Sang guru muda mengulurkan tangan dan meraih udara, menciptakan dua mangkuk dan sebuah sendok entah dari mana. Kinmu mengambil mangkuk dan sendok itu lalu mulai menyendok sup. Baru saja, gerakan sang guru leluhur muda yang melayang di udara adalah sebuah mantra yang tercatat dalam kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung, yang disebut seni pengangkutan 5 hantu, yang memungkinkan seseorang untuk diam-diam mencuri barang dari jauh tanpa diketahui siapapun. Metode kultivasi penyatuan agung dari kitab suci pembinaan iblis surgawi agung hanya diturunkan kepada guru kultus, dari satu guru kultus suci ke guru kultus suci berikutnya dari generasi ke generasi. Sang guru muda menyesap sup ikan, menghela napas, dan berkata, "Semua isi kitab suci pembinaan iblis surgawi dapat disebarkan, tetapi hanya metode kultivasi penyatuan agung yang dapat dikultivasi oleh guru kultus. Ketika Anda dinobatkan sebagai guru kultus suci, Li Tianxing akan mewariskannya kepada Anda." Kinmu terkejut, bukankah mantan pemimpin sekte Li Tianxing sudah meninggal? Dari nada bicara sang guru muda, Li Tianxing sepertinya masih hidup. Dia meminum sup ikan itu, merasa semakin menyegarkan setiap tegukannya, dan dengan cepat bertanya, "Guru leluhur, ikan jenis apa ini?" Sang guru leluhur muda berkata, "Energi naga dari 9 naga berkumpul di sini, membentuk air danau ini. Ikan ini telah menyerap energi naga, sehingga disebut ikan mas 9 naga. Ikan ini memiliki banyak tulang keras dan daging yang sedikit, hanya bisa digunakan untuk sup, tetapi supnya memiliki rasa yang sangat lezat." Kinmu berpikir sejenak. Apakah guru leluhur bermaksud agar aku menjadi ikan mas 9 naga dengan tulang yang keras? Sang guru leluhur muda menatapnya tajam. "Apakah kau terlalu banyak berpikir? Apa salahnya menjadi manusia sampai kau ingin menjadi ikan? Apakah kau ingin dijadikan sup? Aku hanya menginginkannya. Jadi aku membawamu ke sini untuk minum sup ikan." Kinmu merasa sangat malu. Tampaknya lelaki tua itu memang hanya menginginkannya dan sekadar ingin minum sup ikan. Keduanya duduk di sana, perlahan-lahan meminum sup ikan, dan benar-benar menikmati momen tersebut. Kinmu mengambil tulang ikan dan menggambar di tanah, membuat sketsa diagram kultivasi alam 6 harmoni dari seni 3 ramuan tubuh hegemon. Dia berkata, "Guru leluhur, saya melihat diagram kultivasi ini di Aula Qingyang, tetapi tidak ada bab sebelumnya. Bolehkah saya bertanya apakah guru leluhur pernah melihat bab atas dari diagram ini?" Sang guru leluhur muda mengamati dengan saksama. Terkejut, "Untuk apa kau menginginkan diagram kultivasi dari teknik kultivasi ini? Apakah kau mengenali teknik kultivasi ini?" Kinmu mengangguk dan berkata, "Ini adalah diagram kultivasi alam 6 harmoni dari seni 3 ramuan tubuh hegemon." Ekspresi master leluhur muda itu aneh. "Aku sendiri pun tidak tahu ini adalah seni 3 ramuan tubuh hegemon. Siapa yang memberitahumu?" "Kepala desa yang memberitahuku." Sang guru leluhur muda terdiam sejenak, dipenuhi emosi. "Orang tua itu memang sedikit lebih brilian dariku. Aku tidak bisa mengenali teknik kultivasi ini atau namanya, tetapi dia bisa. Dia benar-benar hebat." Jadi teknik kultivasi ini disebut seni 3 eliksir tubuh hegemon. Orang tua itu memang berpengetahuan luas. Aku menemukan diagram kultivasi ini di reruntuhan kuno, bersama dengan beberapa diagram yang tidak lengkap. Aku melihat bahwa misteri kultivasi dalam diagram itu sangat banyak dan mendalam. Benar-benar luar biasa. Jadi aku menghafal diagram itu dan mengukirnya di Aula Qingyang. Teknik kultivasi di Aula Qingyang semuanya berupa fragmen yang tidak lengkap, dengan diagram ini sebagai yang paling menonjol." Dia berhenti sejenak dan berkata, "Apakah kamu sedang mengembangkan teknik pengembangan ini?" Kinmu mengangguk. "Aku telah mengkultivasi seni 3 ramuan tubuh hegemon sejak kecil." Guru leluhur muda ragu-ragu. Secara logis,
Kau seharusnya mengkultivasi metode kultivasi penyatuan agung dari Sekte Suci Surgawiku. Namun, orang tua di desamu itu menyuruhmu mengkultivasi seni 3 eliksir tubuh hegemon ini. Jadi pasti ada alasannya. Dia sangat berpengetahuan. Dan karena dia tidak mewariskan teknik kultivasinya sendiri kepadamu, itu menunjukkan bahwa seni 3 eliksir tubuh hegemon bahkan lebih unggul darinya. Teknik kultivasi yang baik selalu memiliki kesamaan. Kau sebaiknya mengkultivasi keduanya, yang mungkin akan membantu kultivasimu. Qinmu setuju, dan berkata, aku belum menemukan bab atas dari seni 3 ramuan tubuh hegemon, jadi tanpa alam 5 cahaya. Teknik budidaya. Saya tidak dapat melanjutkan budidaya. Bab 121. Banyak aturan di ibu kota kekaisaran. Sang guru muda juga mengambil tulang ikan dan menggambar peta sirkulasi alam 5 cahaya yang dilihatnya di reruntuhan di tanah. Namun, peta itu juga tidak lengkap. Dia berkata, ini semua yang kulihat. Karena diagram ini terlalu rusak. Diagram ini tidak diukir di Aula Qingyang. Hati Qinmu sedikit bergetar. Dia menggambar peta sirkulasi alam 5 cahaya yang belum lengkap yang pernah dilihatnya di Istana Zenyang dan membandingkannya dengan peta yang digambar oleh guru muda leluhur. Bagian yang hilang dari kedua diagram yang belum lengkap itu sebagian besar berbeda. Jika ditumpangkan, mereka dapat mengisi beberapa bagian yang hilang. Qinmu menggambar diagram baru di sampingnya. Dalam diagram baru ini, hanya ada satu bagian yang hilang, tulang selangka kiri. Namun, bahkan tanpa metode kultivasi untuk tulang selangka kiri, dia dapat sepenuhnya mengaktifkan seni 3 ramuan tubuh hegemon untuk melanjutkan kultivasinya. Guru leluhur muda dengan saksama mempelajari diagram baru yang telah digambarnya. Setelah merenung cukup lama, ia menggunakan tulang ikan untuk menggambar beberapa garis di bahu kiri dan berkata, pertama-tama, saya akan melengkapi peta sirkulasi ini untuk Anda berdasarkan pemahaman saya. Namun, penyelesaian saya mungkin tidak selalu benar dan pasti akan menyimpang dari aslinya. Ketika Anda berduel dengan orang lain dan ki asal Anda mengalir, mungkin masih ada sedikit kekurangan di sini, di bahu kiri. Jika kemampuan lawan Anda rata-rata, mereka tidak akan menemukan kekurangan Anda. Tetapi jika lawan Anda memiliki penglihatan yang sangat tajam, bahu kiri Anda mungkin menjadi kelemahan fatal Anda. Qinmu merasakan merinding di hatinya dan buru-buru bertanya, guru leluhur, seberapa tinggi ketajaman penglihatan lawan agar bisa melihat kelemahan ini? Sang guru leluhur muda merenung sejenak dan berkata, makhluk surgawi, atau alam kehidupan dan kematian. Qinmu merasa lega dan tersenyum. Kemana lagi aku harus pergi untuk memprovokasi ahli sekuat itu? Ada juga beberapa anak muda yang, meskipun realem mereka tidak tinggi, memiliki penglihatan yang sangat tajam. Guru leluhur muda berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai contoh, ada anak-anak muda seperti itu di Akademi Agung. Jangan terlalu sombong. Ini bukan lagi era di mana seseorang dapat mendominasi dunia hanya dengan 1 atau 2 teknik kultivasi yang diwariskan oleh leluhur. Jika kemampuan ilahi Dao tidak berkembang dan seseorang hanya mengandalkan beberapa gerakan dari leluhur, mereka akhirnya akan dimusnahkan oleh orang lain. Tahukah Anda mengapa saya ingin menjadi pemimpin agung Akademi Agung? Saya melakukannya untuk membaca semua pengetahuan dunia dan untuk menyaksikan era baru. Ada sedikit kesedihan di matanya saat dia berbisik. Sayangnya, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatnya. Meskipun ia telah melupakan hidup dan mati dan tidak berduka atas kematiannya yang akan datang, ia merasa sedih karena tidak dapat menyaksikan datangnya era baru, era yang telah ia perjuangkan seorang diri. Tidak masalah jika aku tidak bisa melihatnya. Semangat sang guru muda bangkit, dan dia tersenyum. Tapi kau bisa melihatnya. Guru muda, jangan berpuas diri. Visimu harus luas, dan hatimu harus lapang. Qinmu mengucapkan selamat tinggal kepada tuan muda leluhur. Orang tua ini memberinya kesan yang berbeda dari orang-orang lain di desa itu. Penduduk desa Chanlao memberi kesan sebagai sekelompok pria tua yang baik hati. Meskipun mereka semua tampak garang dan jahat, setelah lama berinteraksi, orang akan menyadari bahwa sebenarnya mereka sangat baik. Mereka mengajari Qinmu bagaimana menjadi seorang manusia dan cara bertahan hidup.
Sang guru leluhur muda tidak mengajarkan hal-hal ini kepadanya. Sebaliknya, ia menggunakan bimbingan yang sabar untuk membiarkannya berdiri di tempat yang lebih tinggi untuk memandang dunia. Ketika ketinggian berbeda, dunia yang dilihat juga berbeda. Ayam dan burung pipit terbang rendah, hanya melihat hal-hal seperti kandang ayam dan gubuk beratap jerami, hanya mampu menangkap serangga dan mematuk padi di tanah. Seekor elang membentangkan sayapnya dan melihat sejauh 1000 mil. Seluruh daratan itu adalah wilayahnya untuk berburu mangsa. Untuk menjadi pemimpin sekte suci dari sekte iblis surgawi, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat sejauh 1000 mil. Bagi Qinmu, keuntungan paling praktis kali ini adalah peta sirkulasi alam 5 cahaya dari seni 3 ramuan tubuh hegemon. Dengan peta ini, dia bisa terus berkultivasi. Jika tidak, kultivasinya akan terhenti di alam 5 cahaya tanpa kemajuan. Dia kembali ke kediaman cendekiawan dan mencoba mengaktifkan seni 3 eliksir tubuh hegemon, menggerakkan ki asalnya sesuai dengan peta sirkulasi yang baru disusun. Jalur sirkulasi untuk alam 5 cahaya dari seni 3 eliksir tubuh hegemon jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Itu dibangun di atas teknik bimbingan dan teknik alam janin spiritual, dengan lapisan lain dari teknik kultivasi yang ditambahkan di atasnya. Qinmu telah membaca semua teknik dalam kitab suci iblis surgawi agung. Meskipun ada banyak teknik ajaib dalam kitab suci iblis surgawi agung, hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengan jalur sirkulasi alam 5 cahaya dari seni 3 ramuan tubuh hegemon. Jalur sirkulasi alam 5 cahaya dari seni 3 eliksir tubuh hegemon seperti mengaktifkan 3 lapisan teknik secara bersamaan. Mengaktifkan teknik bimbingan yang paling sederhana menggerakkan jalur sirkulasi alam janin spiritual, dan kemudian alam janin spiritual menggerakkan jalur sirkulasi alam 5 cahaya. Itu cukup kompleks. Kali ini, ki asalnya melonjak dengan kuat. Saat bergerak sesuai dengan peta sirkulasi, kesadarannya tiba-tiba terpecah menjadi 5 dan mengalir ke perbendaharaan ilahi 5 cahaya bersamaan dengan ki asal yang bergelombang. Di dalam 5 benda langit suci, kelima bintang besar itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Namun, kali ini tidak terjadi situasi di mana 5 elemen menjadi kacau dan saling memusnahkan. Sebaliknya, seberkas cahaya bintang dari bintang penerang emas melesat turun dan menyatu dengan salah satu kesadarannya, berubah menjadi dewa emas dengan ular yang menggantung di telinga kirinya, menginjak 2 naga kembar, dengan cakar harimau dan bulu putih, memegang kapak perang perunggu. Qinmu dengan hati-hati mengalirkan ki asalnya, memungkinkan bayangan dewa emas untuk terus menyerap cahaya bintang penerang emas. Cahaya bintang yang membentuk bayangan dewa. Cahaya bintang semacam ini disebut kekuatan bintang, kekuatan para bintang. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya bintang juga melesat turun dari bintang penerang kayu, menyatu dengan kesadaran lainnya untuk berubah menjadi dewa kayu dengan kepala manusia dan tubuh serta kaki burung, menginjak 2 naga kembar dan memegang cambuk willow. Seberkas cahaya bintang juga melesat turun dari bintang penerang air, menyatu dengan kesadaran ketiganya untuk berubah menjadi hantu dewa air dengan kepala manusia, rambut merah, dan tubuh ular, sambil memegang trisula. Cahaya yang dipancarkan oleh bintang api yang bercahaya menyatu dengan kesadaran keempatnya, berubah menjadi hantu dewa api dengan tubuh binatang dan wajah manusia, menginjak 2 naga kembar dan memegang labu api. Cahaya dari bintang penerang bumi menyatu dengan kesadaran terakhirnya, berubah menjadi hantu dewa bumi dengan kepala manusia dan tubuh ular, dengan 2 gerbang di belakang punggungnya. Ada aksara yang tertulis di gerbang-gerbang itu, tetapi karena itu adalah hantu, aksara-aksara itu buram dan dia tidak bisa melihat apa yang tertulis. Energi asalnya menyatu dengan wujud kelima dewa tersebut. Energi asal dan kekuatan bintangnya sebenarnya perlahan-lahan berubah menjadi satu sama lain. Sebuah situasi yang membingungkan. Energi asal berubah menjadi kekuatan bintang, dan kekuatan bintang berubah menjadi energi asal. Apakah transformasi timbal balik ini menghasilkan perubahan? Qinmu merasa bingung. Dia meraba dengan saksama tetapi tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Dia hanya merasa bahwa ketika ki asal berubah menjadi kekuatan bintang, dia samar-samar merasakan kekuatan misterius di langit berbintang mulai bergejolak, tetapi dia tidak tahu persis kekuatan apa itu. Dan ketika Star Power berubah menjadi Origin Ki,
dia mendapati bahwa kultivasinya sedikit meningkat. Itu bukan hal yang buruk. Dia menghela napas lega. Meskipun peta sirkulasi alam 5 cahaya masih memiliki sedikit kekurangan, setidaknya dia bisa berkultivasi dan tidak akan menderita penyimpangan ki di setiap langkahnya. Masih ada waktu sebelum kelas dimulai di Akademi Agung. Aku harus kembali ke paviliun mendengarkan hujan untuk menjemput Hulinger. Selain itu, aku berjanji untuk terus merawat orang-orang di Gang Bunga. Kinmu berjalan keluar dari kediamannya. Saat ia pergi, ia melihat sekelompok cendekiawan berjalan ke arahnya. Daerah tempat tinggalnya terpisah dari para praktisi kemampuan ilahi. Itu adalah tempat tinggal para cendekiawan di alam janin roh dan alam 5 cahaya. Semua cendekiawan di Akademi Agung di bawah alam 6 harmoni tinggal di sini. Sejak Akademi Agung dibuka, banyak cendekiawan dari tahun-tahun sebelumnya kembali dari tempat lain. Mereka telah masuk akademi beberapa tahun lebih awal dari Kinmu dan memiliki kultivasi yang dalam. Tetapi selama mereka belum menembus alam 6 harmoni, mereka masih tinggal di sini. Setiap tahun, Akademi Agung memberikan 10 tempat kepada sekolah dasar. Para cendekiawan, itu sulit bagi sekolah dasar. Para cendekiawan diharapkan mampu menembus alam 6 harmoni dalam waktu 3 hingga 5 tahun, sehingga jumlah siswa sekolah dasar meningkat. Jumlah cendekiawan di Akademi Agung tidaklah sedikit. Para cendekiawan ini lewat di dekat Kinmu. Salah seorang dari mereka menatap Kinmu dan berkata, "Adik junior, saya mendengar bahwa seorang pengembara dari reruntuhan besar telah datang ke Akademi. Apakah Anda tahu di mana dia tinggal?" Kinmu terkejut dan berkata, "Apa urusan kakak senior dengan orang terlantar itu?" Sang cendekiawan berkata, "Orang-orang terlantar adalah orang buangan yang hanya bisa menjadi budak. Aku tidak menyangka Kaisar akan membiarkan seorang terlantar menjadi cendekiawan di Akademi Agung kita. Ini penghinaan bagi kita." Ketika kami mendengar tentang ini, kami dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berencana untuk membuatnya mengundurkan diri agar dia tidak tinggal di Akademi Agung. Jika dia tetap tinggal, apa yang tersisa bagi kita? Mata Kinmu berkedip. Jadi begitu. Aku pernah melihat orang terlantar itu sebelumnya. Dia tinggal di dekat sini. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Selusin lebih cendekiawan itu sangat gembira dan membungkuk satu demi satu sambil tersenyum. Maaf merepotkan Anda, adik junior. Anda terlalu sopan, kakak senior. Kinmu berkata, saya juga berasal dari keluarga bangsawan dan pejabat yang terkenal. Berteman sekelas dengan seorang yang terlantar membuat saya sangat malu sampai-sampai saya ingin menggali lubang dan masuk ke dalamnya. Ngomong-ngomong, nama keluarga saya adalah Qin. Nama keluarga Qin. Para cendekiawan itu semuanya terkejut. Salah seorang dari mereka berkata dengan sopan, "Jadi, dia adalah saudara dari keluarga Qin." Keluarga Qin di ibu kota kekaisaran memang keluarga yang terkemuka dan berpengaruh. Menjadi teman sekelas dengan seorang yang terbuang sungguh merupakan aib bagi reputasi keluarga Anda. Keluarga Qin memiliki banyak jenderal hebat dan penuh dengan kesetiaan dan kebenaran. Meskipun saya masuk akademi 2 tahun lebih awal dari Anda, saya tidak berani menyebut diri saya kakak senior Anda. Mari kita saling memanggil sebagai saudara. Cendekiawan lain tertawa. Ayahku membuka tambang di Gunung Tiger Wall dan mengangkut beberapa ratus orang terlantar ke sana setiap tahun. Mereka dibeli dari perbatasan. Beberapa ratus meninggal setiap tahun. Dan kami harus terus membeli lebih banyak lagi. Hehe, aku tidak pernah menyangka akan berada di akademi yang sama dengan orang terlantar. Jika ayahku tahu, dia pasti akan marah dan mengatakan aku bergaul dengan budak. Seorang wanita berkata, saya juga telah mendengar tentang masalah ini. Kaisar menggunakan kesempatan ini untuk menekan para pejabat. Jadi dia membiarkan seorang pengasingan masuk ke Akademi Agung. Bahkan, dia juga bermaksud untuk mencaplok reruntuhan agung. Dengan mengakui pengasingan sebagai warga kerajaan perdamaian abadi. Bukankah dia juga mengakui reruntuhan agung sebagai wilayah kerajaan perdamaian abadi? Hanya saja Kaisar tidak mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh dan mengabaikan perasaan kami sebagai cendekiawan dengan menempatkan seorang pengasingan di Akademi Agung. Kinmu mengobrol dengan para cendekiawan itu sepanjang jalan menuju ujung kediaman cendekiawan. Hanya ada satu halaman di dekat ujung, yang sangat sunyi.
Kinmu tersenyum dan berkata, "Kakak-kakak senior, disinilah orang yang terlantar itu tinggal. Mohon tunggu sebentar." Dia maju dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu halaman terbuka, dan wajah bulat mengintip dari balik pintu. Melihat Kinmu, dia sedikit terkejut dan tersenyum. "Saudara Qin." Kinmu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Semua orang berbaris masuk, mengerumuni cendekiawan yang gemuk itu ke tengah halaman. Kinmu menutup pintu halaman dan menggeser kaitnya. Wajahnya setenang air yang tenang. "Ngomong-ngomong, kakak senior, apakah Akademi Agung mengizinkan pembunuhan?" Para cendekiawan itu semuanya tercengang. Salah seorang cendekiawan tak kuasa menahan tawa. "Saudara Qin, kami hanya ingin memberi pelajaran pada orang yang terlantar ini dan mengusirnya dari Akademi Agung. Soal membunuh, jika kami membunuhnya, kami semua akan diusir dari Akademi Agung. Memberinya pukulan saja sudah cukup." Kinmu agak tidak senang dan berkata dengan cemberut, "Memang ada banyak sekali aturan di ibu kota kekaisaran. Seseorang bahkan tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Jika ini terjadi di reruntuhan besar kita, membunuh selusin orang bahkan tidak akan dipertanyakan." Bab 122. 5 tokoh terkemuka yang tak terkalahkan. Saat ia berbicara, banyak cendekiawan di halaman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat saat itu, gerimis tiba-tiba mulai turun dari langit. Bersamaan dengan suara hujan, terdengar melodi yang aneh, deng-deng-deng, seolah-olah raksasa yang tak tertandingi kekuatannya menggunakan langit dan bumi sebagai kecapi dan garis-garis hujan sebagai senar. Memetiknya dengan liar tanpa memperhatikan ritme atau tangga nada gong, jiao, sang, yu, zi. Namun melodi aneh ini mengandung kekuatan iblis yang menggugah jiwa. Begitu mereka mendengarnya, mereka merasakan ki asal mereka lenyap, kesadaran mereka melemah, embrio roh mereka melemah, dan 5 cahaya mereka berhamburan, membuat mereka tidak mampu menahan diri untuk menari mengikuti irama tersebut. Melodi itu semakin melengking dan penuh gairah. Kerumunan di halaman tahu bahwa keadaan sedang buruk dan hendak memaksa diri untuk melepaskan diri dari suara iblis ini. Mantra. Tiba-tiba Kinmu membentuk segel tangan dan meninju. Sinar matahari menerangi jiwa, memurnikannya di udara. Saat dia melayangkan pukulan itu, suara guntur yang mengguncang bumi meletus dari tengah halaman, menghantam semua orang hingga jiwa ilahi mereka pusing. Jiwa mereka terguncang, dan kemauan mereka goyah. Mereka seketika kehilangan kemampuan untuk melawan suara iblis, dan satu persatu mulai menggesturing dengan liar, tertawa terbahak-bahak, serta bernyanyi dan menari di halaman. Tiba-tiba, melodi itu berubah lagi, membuat mereka merasa seolah-olah terjebak di medan perang para dewa dan iblis, di mana kuda-kuda besi dan tombak emas menyerbu ke arah mereka, menelan mereka. Rasanya begitu nyata sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk melawan. Serangan balik ini bukanlah perkara kecil. Bahkan mereka yang masih memiliki sedikit kejernihan pikiran pun harus melawan serangan dari orang-orang di sekitar mereka. Begitu mereka mengangkat tangan untuk merespons, melodi itu menerobos pertahanan mental mereka, menyebabkan mereka tiba-tiba kehilangan kendali. Ledakan, berbagai macam jurus berhamburan dan mantra berterbangan liar di halaman. Dalam sekejap, darah mengalir dari banyak orang, dan beberapa orang, tersentak kesakitan, tersadar kembali. Tepat saat itu, Kinmu bergerak menembus kerumunan seperti hantu, menjentikkan siapapun yang tersadar hanya dengan satu jari. Jentikan jari petir pipa tangan. Jari-jarinya bergerak mengikuti melodi, memetik, menyapu, mengaitkan, mengikis, memukul, memetik dengan cepat, dengan sangat ganas. Melodi yang memekakkan telinga itu diiringi oleh suara gemuruh guntur, udara yang terus bergetar, dan suara benda-benda berat yang berbenturan. Setelah beberapa saat, hanya Wei Yong yang tersisa di halaman kecil itu, masih bernyanyi dan menari. Kinmu menarik tangannya, hujan berhenti di langit, dan melodi itu lenyap. Baru kemudian Wei Yong terbangun. Dia segera melihat sekeliling dan melihat jejak kaki di mana-mana di halamannya, dan bunga serta tanamannya hancur. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, "Kakak Qin, apa yang terjadi?"
Aku meminjam lahanmu yang berharga untuk memberi pelajaran kepada beberapa kakak senior yang tidak tahu apa-apa. Kinmu tertawa. Tempatmu ini terpencil. Jadi tidak ada yang mengganggu saat aku memukuli mereka. Wei Yong mendecakkan lidah dan buru-buru melihat ke arah gerbang dan tembok halamannya. Hanya untuk melihat para cendekiawan tergantung di dinding. Kepala mereka tertanam di plester. Sama sekali tidak bisa bergerak. Wajah Wei Yong memucat. Saudaraku, kau telah menimbulkan masalah besar. Para cendekiawan ini datang ke Akademi Agung bertahun-tahun sebelum kita. Murid mana yang bisa masuk Akademi Agung bukan berasal dari keluarga bangsawan yang berpengaruh. Sekarang setelah kau mengalahkan mereka, bagaimana ini bisa berakhir dengan baik? Kinmu berpikir, jika aku tidak mengalahkan mereka, haruskah aku menunggu mereka mengalahkan aku? Aku sudah mengalahkan mereka. Jadi apalagi yang bisa dilakukan? Wei Yong menghentakkan kakinya berulang kali dan berkata, kalian menggunakan halaman rumahku untuk memukuli mereka. Aku dari keluarga Wei. Jadi mereka tidak akan berani menyakitiku. Tetapi kalian pasti akan menderita. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Kinmu berjalan keluar sambil tertawa. Jika mereka datang untuk memberi pelajaran padaku, mereka harus siap menerima pelajaran dariku. Dia berjalan keluar halaman dan melihat kepala-kepala mencuat satu demi satu dari dinding. Kinmu melirik mereka dan melangkah maju. Orang-orang yang terlantar, seorang cendekiawan terbangun dan dengan lemah berkata, berani-beraninya kalian menyergap kami. Begitu kami pulih, kalian akan mati. Ekspresi Kinmu berubah gelap. Berani-beraninya kau menyebut orang-orang terlantar lagi. Dan aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Orang-orang yang terlantar. Kinmu menarik sarjana itu keluar dari dinding, membawanya ke depan kediamannya sendiri, dan melepaskan ki asalnya, meluruskan tubuh sarjana itu hingga kaku. Dia menggunakannya seperti kuas raksasa, menulis di dinding dengan darah dari kepalanya. Kinmu menulis 2 kolom aksara dan 1 baris di atas ambang pintu. Kemudian, dia melemparkan sarjana yang berlumuran darah itu ke tanah, menenggelamkannya ke dalam tanah hingga hanya kepalanya yang terlihat. Sarjana itu, yang marah dan cemas, pingsan. Para cendekiawan lainnya terbangun satu persatu, menarik kepala mereka dari balik dinding. Mereka semua menunjukkan ekspresi malu dan ragu-ragu. Mereka telah lengah dan diserang oleh Kinmu. Serangan ini tidak ditujukan pada tubuh fisik mereka, tetapi pada jiwa mereka, sehingga sangat sulit untuk ditangkis. Jika mantra-mantra itu menargetkan tubuh mereka, akan lebih mudah untuk melawannya. Kultivasi dan kekuatan mereka tidak jauh lebih rendah daripada Kinmu, dan mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Jika Kinmu menyergap mereka, dia paling banyak bisa menjatuhkan 1 atau 2 orang. Tetapi mantra yang menargetkan jiwa adalah masalah yang sama sekali berbeda. Kinmu menggunakan jurus pipa petir jari jentik yang telah disempurnakan untuk mengendalikan jiwa mereka secara langsung, memanipulasi kesadaran jiwa mereka. Ketika mereka mencoba melepaskan diri, jurus itu, sinar matahari menerangi jiwa. Pemurnian di udara membuat jiwa mereka tidak stabil, menyebabkan mereka semua langsung menderita. Mereka semua pingsan dan kepala mereka dihantamkan menembus dinding bahkan sebelum mereka sempat melawan. Wei Yong segera berkata, kakak senior, saya berasal dari keluarga Wei dari kediaman Adipati, dan saya tidak ada hubungannya dengan ini. Selusin lebih cendekiawan saling memandang. Salah seorang cendekiawan menghela napas. Kita telah membuat kesalahan kali ini. Kita disergap oleh pendatang baru dan benar-benar kehilangan muka. Saudara dari keluarga Wei, tolong jangan sebarkan ini. Selamatkan muka kita. Wei Yong menghela napas lega dan berkata, jangan khawatir. Aku selalu menjaga mulutku dan pasti tidak akan menceritakan ini kepada orang luar. Kakak senior, apa rencana kalian? Tentu saja, kita akan mendapatkan kembali wajah kita. Para cendekiawan itu terlalu malu untuk tinggal. Mereka bergegas keluar sambil berkata, kami telah benar-benar dipermalukan kali ini. Kami akan pulih dari luka-luka kami dan mendapatkan kembali harga diri kami besok. Kali ini dia berhasil mengejutkan kita dan membuat kita lengah. Besok, kita akan membalasnya. Wei Yong mendecakkan lidah dan bergumam. Saudara Qin semakin hebat.
Dia tidak hanya membuat Taoist Lingyun terbang, tetapi dia juga melakukan trik ini. Bahkan aku pun dikendalikan oleh suara iblisnya ketika aku lengah. Namun, sekarang orang-orang ini sudah siap. Dia mungkin akan mengalami masa sulit besok. Lagi pula, para cendekiawan ini datang ke Akademi Agung bertahun-tahun sebelum kita, dan pengetahuan serta pemahaman mereka jauh melampaui kita. Menara catatan surgawi Akademi Agung sebagian besar berisi teknik dasar tertinggi dari berbagai sekte dan aliran. Selusin lebih cendekiawan melewati halaman Kinmu dan tanpa sengaja mendongak, melihat dua kolom huruf berwarna merah darah tertulis di dinding, menyapu ibu kota tanpa saingan, mengalahkan 800 cendekiawan Akademi Kekaisaran. 4 karakter juga tertulis di atas ambang pintu, 5 tokoh terkemuka yang tak terkalahkan. Dan terkubur di tanah di depan pintu itu ada sesosok manusia. Wajah semua orang pucat pasi. Mereka melangkah maju dan menarik orang itu keluar dari tanah, sambil berkata, tinggalkan kata-kata ini dulu, kita akan mempermalukannya besok. Kinmu membeli makanan di perjalanan untuk mengisi perutnya, lalu melanjutkan klinik gratisnya di paviliun mendengarkan hujan. Dia telah mendapatkan sedikit reputasi di ibu kota. Bahkan keluarga pejabat tinggi dan bangsawan telah mendengar bahwa seorang dokter ilahi muda telah tiba di Gang Bunga, yang menghususkan diri dalam penyakit ginekologi yang sulit. Beberapa pria juga datang meminta bantuannya. Kinmu tidak menolak siapapun dan merawat mereka semua, tetapi ia masih menemukan beberapa penyakit yang tidak dapat diobati. Penyakit-penyakit ini sangat aneh, tanpa penyebab yang jelas. Orang tersebut akan secara bertahap menjadi kurus kering. Pasien yang dibawa kepadanya sudah sangat kurus sehingga hanya tinggal kulit dan tulang. Ada 5 orang yang menderita penyakit ini, yang ditularkan oleh beberapa tentara secara bersamaan. Kinmu mengamati mereka sejenak dan berkata, ini adalah racun sihir. Jika mereka dibawa lebih awal, mungkin aku bisa mengobati mereka. Tetapi sekarang, orang-orang itu sudah mati. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Prajurit yang memimpin itu sangat marah dan berteriak, dasar tukang omong kosong. Mereka jelas masih bernapas dan hidup, namun kau mengklaim mereka sudah mati. Apa masuk akalnya itu? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah mati, hanya tubuh fisik mereka yang masih hidup. Mereka terkena racun sihir kerajaan mandi. Racun sihir berbeda dari racun biasa. Racun biasa menyerang tubuh dan saraf, sedangkan racun sihir menyerang jiwa. Jiwa mereka diracuni dan telah mati selama 5 atau 6 hari. Yang ini telah mati lebih dari 10 hari. Mata prajurit itu memerah. Dia berkata, kami datang dari perbatasan, tempat kami bertempur melawan kerajaan mandi. Di medan perang, seorang barbar bertanduk dari kerajaan mandi menyinari mereka dengan cermin. Setelah kembali, mereka mulai kurus kering. Apapun yang mereka makan, mereka tidak bertambah berat badan, dan pil roh serta obat-obatan ajaib tidak berguna. Dokter militer mengatakan dia tidak bisa menyelamatkan mereka, dan tinggal di perbatasan berarti menunggu kematian. Jadi jenderal memerintahkan kami, saudara-saudara, untuk membawa mereka kembali. Dokter ilahi, kau harus menyelamatkan saudara-saudaraku. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jiwa mereka telah mati. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Kau harus kembali. Prajurit itu menangis terseduh-seduh dan memimpin anak buahnya pergi, sambil membawa kelima orang tersebut. Kinmu tiba-tiba berkata, Jenderal, saya akan memberi Anda resep. Jika ada orang lain yang terkena racun ini, menggunakan resep saya dapat menyelamatkan nyawa mereka. Prajurit itu segera berhenti. Kinmu mengambil kuas, menuliskan resepnya, dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, formula ini disebut pil pemurnian jiwa yang. Pil ini dapat menangkal serangan cacing jiwa di dalam racun sihir. Prajurit itu terkejut sekaligus gembira. Ia tiba-tiba berlutut dan bersujud dengan sangat dalam beberapa kali. Kinmu segera membantunya berdiri. Mengapa harus bersusah payah seperti itu? Prajurit itu menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Kinmu mengalihkan pandangannya dan duduk untuk melanjutkan latihannya. Kinmu pernah mendengar tentang racun sihir dari tabib. Itu adalah jenis sihir atau ilmu gaib. Para dukun agung biasanya memurnikan racun menggunakan serangga berbisa,
menyerap jiwa serangga bersama dengan racunnya dan memurnikannya ke dalam jiwa mereka sendiri. Ketika mereka membunuh musuh, mereka tidak perlu memberikan racun secara langsung. Sebaliknya, mereka menggunakan metode seperti memberi petunjuk pada target untuk meracuni lawan, yang mengakibatkan gejala yang sangat aneh. Karena racun sihir menargetkan jiwa, metode pemberian racun tersebut tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Misalnya, metode menggambar bayangan. Mereka memotong gambar dari kertas, menulis nama lawan dan karakter kelahiran di atasnya, dan menusuknya dengan jarum. Dengan setiap tusukan, racun sihir dari jiwa mereka sendiri ditanamkan ke dalam jiwa lawan. Atau mereka mungkin membuat patung jerami dan menembakkan panah ke arahnya, membunuh jiwa lawan dalam waktu 7 hari. Ini semua adalah sihir racun, dan semuanya sangat jahat. Karena racun sihir menargetkan jiwa, metode pemberian racun tersebut tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Misalnya, metode menggambar bayangan. Mereka memotong gambar dari kertas, menulis nama lawan dan karakter kelahiran di atasnya, dan menusuknya dengan jarum. Dengan setiap tusukan, racun sihir dari jiwa mereka sendiri ditanamkan ke dalam jiwa lawan. Atau mereka mungkin membuat patung jerami dan menembakkan panah ke arahnya, membunuh jiwa lawan dalam waktu 7 hari. Ini semua adalah sihir racun, dan semuanya sangat jahat. Kinmu merawat beberapa orang lagi ketika tiba-tiba sebuah tandu resmi memasuki paviliun mendengarkan hujan. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah resmi turun dari tandu, berjalan 2 langkah ke depan, menangkupkan tinjunya ke arah Kinmu sebagai salam, dan berkata, "Tabib kecil, selamatkan aku." Kinmu terkejut. Ia melihat bahwa pria tua itu mengenakan jubah resmi pejabat tinggi tingkat 2, kemungkinan seorang menteri istana kekaisaran. Ia bertanya, "Tuan, wajah Anda terlihat sangat sehat. Mengapa Anda membutuhkan saya untuk menyelamatkan hidup Anda?" Orang tua itu berkata, "Saya memiliki seorang pasien di rumah yang sakit kritis dan tidak dapat disembuhkan. Kami telah menemui banyak tabib, dan banyak tabib kekaisaran telah memeriksanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Saya mendengar bahwa seorang tabib ilahi telah tiba di kota. Jadi saya diutus untuk meminta bantuan tabib ilahi." Fu Qingyun, yang berdiri di dekatnya, tersenyum dan berkata, "Tuan Yan sudah lama tidak mengunjungi Gang Bunga." Wajah lelaki tua itu sedikit memerah. Dia terbatuk dan berkata, "Kapan aku pernah berada di sini? Saudari Fu, aku tidak mengenalimu. Tolong jangan bercanda. Tabib ilahi, silakan naik tandu dan ikut denganku. Ini benar-benar masalah hidup dan mati." Kinmu ragu sejenak, lalu bangkit dan masuk ke dalam tandu. Lelaki tua itu juga ikut masuk. Tandu itu diangkat oleh 2 pengawal kuat, yang melompat dan terbang, melangkah di atas awan. Kinmu mengangkat tirai untuk melihat keluar. Dia melihat tandu melayang dan bergeser menuju pusat ibu kota. Ketika mereka sampai di pusat ibu kota, ada bunga teratai yang terbentuk dari cahaya keemasan melayang di atas, di mana berdiri Jenderal berzirah emas, menjaga langit di atas kota kekaisaran. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Para jenderal berzirah emas ini tidak memperhatikan tandu tersebut, membiarkannya terus melaju menuju kota kekaisaran. Kinmu menurunkan tirai, menatap lelaki tua di hadapannya, dan berkata, "Tuan Yan, pasien yang Anda rawat di rumah ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa.